Baik, silakan Pak Abu untuk mulai peserta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Rahmat Gunawan, yang saya hormati Bu Mentor Bu Wadiati, yang saya hormati Pak Ahmad Juwaini selaku host, dan yang saya banggakan Saudara Reza Abtazani dari Dinas Koperindak. Pada kesempatan ini, Saudara Reza sebagai peserta yang keempat akan memberikan atau melaporkan hasil aktualisasi yang dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir terkait dengan perancangan sistem pengelolaan dan analisa data UMKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balut. Silakan Saudara Reza untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Secara singkat 5 sampai dengan 10 menit, sampaikan hal-hal yang penting saja karena pada prinsipnya sudah ada di laporan yang Anda tuliskan. Silakan Reza. Ya, izin Pak, masih mentor saya terlift dari room, saya masukkan dulu ke room dulu Pak. Oh iya, iya. Ya. Izin share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abtazani, Jabatan Penyusunan Rencana Pelayanan UMKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangil. Berikut saya akan memaparkan pelaksanaan aktualisasi saya berjudul Rancangan Sistem Pengelolaan dan Aplikasi Data UMKM, Sifat UMKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangil Laut. Latar belakang yang mendasari pemilihan judul ini adalah UMKM sebagai pilar utama perekonomian negara Republik Indonesia. Kemudian peserta melihat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangil Laut, data UMKM belum dikelola optimal, sehingga peserta memilih isu pengelolaan data UMKM belum optimal. Kemudian gagasan pemecahan isu adalah dengan merancangan sistem pengelolaan dan analisis data UMKM. Adapun manfaat dari aktualisasi ini adalah, pertama bagi peserta adalah menambah kuatnya penghayatan dari dasar ASN. Kedua adalah menambah kuatnya pemahaman tentang dasar-dasar peran dan kedudukan peserta sebagai ASN di NKRI. Kemudian bagi OPD adalah Dinas Koperindak, Dinas Koperasi Perdagangan memiliki alat untuk mengelola data UMKM dan menganalisa dalam bentuk grafis sehingga betul mudah terbaca. Kemudian bagi pemerintah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bangil Laut, kini memiliki rujukan untuk menentukan kebijakan UMKM lebih tepat. Kemudian bagi masyarakat adalah kini masyarakat dapat merasakan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal bantuan dan akses pemodalan yang lebih tepat sasaran. Kemudian dalam aktualisasi ini, saya melaksanakan 4 kegiatan dan 13 tahapan. Kegiatannya yang pertama adalah persiapan perencanaan aktualisasi, kedua adalah pembuatan sistem pengelolaan dan analisis data UMKM, kemudian yang ketiga adalah pembuatan buku manual, yang keempat adalah sosialisasi dan evaluasi. Untuk kegiatan persiapan rancangan aktualisasi, itu yang pertama tahapannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala dinas. Kemudian dalamnya terdapat dasar ASN yaitu aktualisasi dan etika publik.
Kemudian kegiatan selanjutnya itu adalah membuat rancangan kebutuhan data di mana dalam terdapat nilai ASN yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Ketiga adalah mengumpulkan berkas data yang diperlukan. Di dalam terdapat nilai ASN adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Dan ini adalah kita ada agenda 3 adalah pada manajemen ASN dan WOG. Kemudian ini mendukung misi pemerintah yang kelima yaitu reformasi birokrasi. Kemudian kegiatan kedua adalah membuat sistem pengelolaan dan analisis data UMKM. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan, yaitu pertama adalah lakukan pemetaan terhadap data terkait, di mana pada tahapan kegiatan ini saya melakukan pemetaan terhadap berkas-berkas data yang sudah ada, sehingga data beririsan dapat digabungkan. Kemudian pada kegiatan ini terdapat nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, kemudian komitmen mutu. Kemudian pada tahapan kegiatan yang kedua itu adalah merancang sistem, di mana pada tahapan kegiatan ini saya membuat web aplikasi, lalu kemudian saya pasangkan kepada komputer Koperasi Perdagangan yang telah saya setting sebagai local host. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengujian fitur-fitur yang ada pada sistem. Di mana pada tahapan ini adalah saya melakukan terhadap sistem untuk memastikan fungsi-fungsi bekerja dengan baik. Dalam terdapat dasar ASN yaitu akuntabilitas, kemudian ketuhanan, kemudian nasionalisme, akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian anti korupsi. Kegiatan ini kaitan terhadap agenda 3 adalah pelayanan publik dan WOG, di mana pada pelayanan publik di sini adalah ada efektif dan efisien. Maksudnya adalah dengan adanya pelaksananya kegiatan outsourcing ini diharapkan pelayanan terhadap data UMKM dapat terlaksana dan efisien waktu lebih cepat. Kemudian akuntabilitas maksudnya adalah dengan adanya program ini, maka Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Bangka Laut itu dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil. Kemudian WOG itu adalah kepentingan umum, akuntabilitas, kemudian profesional, lalu efisiensi. Kepentingan publik di sini maksudnya adalah ketika saya merancang sistem ini, saya harus membuat sistem ini semudah mungkin sehingga dapat digunakan oleh semua orang dengan berbagai macam latar belakang. Kemudian akuntabilitas adalah dengan adanya sistem ini, maka Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Bangka Laut dapat menentukan target dan mengevaluasi apakah tercapai atau tidak. Kemudian profesional itu adalah dengan adanya sistem ini, maka Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Bangka Laut dapat menunjukkan profesionalitasnya bahwa membuat kebijakan itu ada dasarnya. Kemudian mengenai efektivitas dan efisiensi adalah efektivitas di sini maksudnya adalah dengan adanya sistem ini diharapkan adanya perbaikan terhadap data UMKM secara apapun dan dapat melakukan pelayanan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kemudian kegiatan ini itu mendukung dua misi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Laut, yaitu misi kelima. Lanjut deh. Oh ya. Kegiatan 3 itu adalah membuat kegiatan 3 adalah kegiatan sama tahapannya. Bagaimana? Dibaca saja kegiatan sama tahapan. Oh, siapa? Kegiatan 3 adalah membuat buku manual tentang cara penguasaan aplikasi. Ya, tahapannya adalah pertama merancang langkah-langkah menggunakan sistem. Kemudian kedua adalah mendokumentasikan langkah-langkahnya. Ketiga adalah menyusun buku manual tentang cara pengoperasian sistem.
Kemudian kriteria 4 adalah sosial evaluasi, di mana terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah merancang materi presentasi, kedua melakukan sosialisasi, yang ketiga itu adalah memandu partisipan untuk menggunakan sistem, yang keempat adalah evaluasi. Lalu kesimpulan, peserta telah melaksanakan masa CPNS ini dan menjawab isu pengelolaan data UMKM belum optimal dengan melaksanakan 4 kegiatan berbasis tahapan. Lalu pelaksanaan kriteria ini telah memberikan manfaat kepada peserta OPD dan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, masyarakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kemudian peserta telah mengaktualisasikan nilai dasar ASN selama melaksanakan kegiatan aktualisasi. Yang keempat adalah peserta telah melaksanakan aspek kedudukan dari peran ASN dalam NKRI selama masa kegiatan ini. Lalu ada cara tindak lanjut. Yang pertama adalah menyempurnakan aplikasi ini, yaitu dengan sebagai berikut. Kemudian memperbaiki melengkapi data UMKM. Yang ketiga adalah menjawab 2 permasalahan yang telah diangkat, yaitu pertama adalah mengintegrasikan data industri. Yang kedua adalah untuk mengarsipkan dokumen fisik yang telah ada. Yang keempat itu adalah menjadikan aplikasi sifat UMKM ini sebagai aplikasi utama yang digunakan pada Dinas Koperindak. Lalu yang kelima adalah terus mengaktualisasikan nilai-nilai ASN dalam kehidupan sehari-hari, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja sepanjang hayat. Kemudian yang keenam adalah berkomitmen untuk melaksanakan aspek-aspek kedudukan dan peran ASN dalam NKRI sesuai dengan tupoksi peserta hingga akhir pensiun nanti masa jabatan. Sekian sudah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Reza Taptazani ya sudah menyampaikan laporan aktualisasinya. Di stop dulu share screen-nya. Yang menarik tuh rencana tidak lanjutnya. Berjanji akan melaksanakan terus penerapan nilai-nilai ASN sampai pensiun. Dimanapun bekerja. Top. Mau dilihat buktinya nanti. Siap. Baik, selanjutnya Ibu Wadiati, selaku mentor, mohon kesediaannya Bu bisa memberikan testimoni dukungan penguatan apa memang benar seperti itu yang dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Seperti apa manfaatnya? Silakan Ibu Wadiati. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau menurut pemantauan kami, saya sebagai mentor, selama ini peserta ini sudah berperan aktif, banyak membantu, apalagi membantu di bidang saya. Karena kami kan ini Koperindak Banggai Laut itu, dia berada di tahun 2019 dan memang kami masih baru. Kemudian data yang kami UKM adalah salinan data dari beberapa OPD UKM ini berada di OPD itu sendiri. Kemudian di tahun 2019 itu kami dilantik, kami berkoordinasi dengan OPD itu untuk data-data termasuk yang di Bangkep lalu kami ambil, kemudian kami sambung selama beberapa tahun ini. Dan alhamdulillah saya terutama pribadi banyak bersyukur karena peserta ini sudah hadir di tengah-tengah keterbatasan tenaga yang ada pada kami di Dinas Koperindak Balut itu sendiri. Dan saya berharap mudah-mudahan ke depan saya dibantu lagi dengan tenaga-tenaga seperti peserta ini. Saya banyak berterima kasih karena peserta ini saya anggap cakap dan di bidang IT dia juga bisa membantu kami. Selanjutnya terhadap pekerjaan di lapangan, saya sudah tidak segan-segan mengikutkan dia untuk dia terjun langsung ke UKM peserta UKM itu sendiri. Apalagi kami di
di 7 kecamatan banyak bergerak, 3 kecamatan itu terletak di pulau-pulau seberang. Jadi otomatis saya walaupun dia tidak terdaftar dalam misalnya dalam perjalanan, tapi saya sudah panggil dia karena memang betul-betul saya di lapangan tidak punya tenaga. Dan mungkin beliau apa namanya baru, tapi saya melihat bahwa ini sudah optimal bagi saya dan khususnya di tubuh Koperinat itu sendiri. Barangkali demikian, Pak. Terima kasih Bu Mentor atas testimoni dukungan penguatannya, dengan harapan mudah-mudahan ke depan data-data industri perdagangan dan koperasi yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu peserta Reza dan juga Wadiati sana, insya Allah sudah akan lebih maksimal, sudah terdata dengan baik. Selanjutnya Bapak penguji Pak Rahmat Gunawan akan memberikan saran ataupun juga pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada saudara peserta. Silakan Pak penguji. Terima kasih Pak Abu Bakar Al-Mahdali selaku coach, kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada Ibu Mentor yang saya hormati, Ibu Wahdiati, para peserta, Pak Reza Tafazania yang kita banggakan. Jadi saya melihat kalau pernyataan Bu Mentor, Pak Reza begitu bermanfaat untuk instansi, sehingga apa yang diharapkan tadi bisa maksimal kerja-kerja di instansi Pak Reza. Ya, kemudian ini menjadi harapan kita waktu pada saat rancangan tentang data-data antara UMKM yang masih aktif dan yang tidak aktif lagi. Nah, sekarang sudah terjawab bahwa bagaimana bisa memisahkan persoalan yang data lama yang sudah tidak aktif lagi dengan yang masih saat ini masih aktif. Coba Pak Reza saya dengarkan dulu pernyataannya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk data yang aktif dan tidak aktif, jadi data yang telah pasti itu harian dipantau itu adalah data UMKM yang berprofesi spesifik sebagai PKL, Pak. Jadi di sistem itu sudah ada statusnya PKL ini aktif atau tidak aktif. Jadi tidak aktif tetap dimasukkan dalam sistem karena kadang mereka misalnya tidak aktif sebulan, baru bulan depannya mereka aktif lagi. Jadi mereka jadinya didaftar di sistem tidak dikeluarkan dari sistem begitu. Berarti juga untuk tim lapangan Pak Reza kemarin melibatkan siapa? Pak Reza sendiri yang turun? Jadi untuk data PKL, Pak, itu ada petugas yang retribusi itu Pak dan pendamping UMKM. Jadi datanya tuh ada harian. Jadi dari data retribusi tadi itu yang diambil. Iya. Oh ya, siap. Kendala-kendala yang selama dilakukan selama sebulan kemarin, apa ada kendala di lapangan terkait itu? Kendalanya lebih ke teknis, Pak. Maksudnya dari sisi perangkat. Jadi ini saja saya rencananya mau melakukan Zoom ini dengan menggunakan komputer dinas yang telah terinstall aplikasinya. Tapi ternyata kameranya juga masalah komputer dinas. Lalu ketika pertama kali dipasangkan, ternyata sistemnya juga itu sudah mungkin banyak errornya. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 harian untuk membenarkan dulu komputer dinas. Baru bisa dipasangkan sistemnya di situ. Tapi yang mengoperasikan aplikasi tadi masih standby untuk sistem pengelolaan itu masih standby untuk penggunaan aplikasi. Yang mengoperasikan saya, Pak. Oh, Pak Reza langsung. Iya. Siap. Karena di kami staff cuma saya sendiri, Pak. Baru saya sendiri. Oh, siap. Oke. Baik sekali apa yang menjadi harapan kita kemarin terjawab oleh Pak Reza.
Saya minta tetap membantu ya Ibu mentornya agar tetap berjalan dengan baik sehingga tidak habis di laporan saja. Pak Reza, kata pengantarnya ditambahkan ya. Siapa? Daftar isi sudah ada, daftar tabel sudah, daftar gambar sudah, daftar isinya mungkin kelupaan Pak Reza, nanti ditambahkan. Oke, lampiran-lampiran juga sudah lengkap, foto-fotonya walaupun tidak terlihat aplikasinya tadi, tapi saya sudah bisa melihat dari gambar ya. Buku panduannya masih tetap ya, masih ada sama penyuluh-penyuluh retribusi tadi, ada juga dibagikan juga, tidak ya? Ada Tidak, sama Pak. Pak Reza saja. Disimpan di laci kantor ada. Iya. Setoran-setoran. Ya, terima kasih Pak Reza. Saya kira mungkin baik sekali dari apa yang Pak Reza sampaikan, penyajiannya sampai dengan hasil yang diharapkan, karena dari pernyataan mentor sudah sangat menguatkan bagaimana peran Pak Reza dan bagaimana manfaat Pak Reza bisa melakukan inovasi ini sehingga bisa melaksanakan program-program pemerintah di Perindak berjalan dengan lancar. Ya, saya kira terima kasih Bu Mentor sudah banyak membantu Pak Reza juga, tetap diberikan semangat dan diberikan juga motivasi lagi untuk tidak terputus sampai di laporan aktualisasi saja, tapi sampai di seperti kata Pak Coach tadi, tetap berjanji untuk tetap melaksanakan hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Coach. Terima kasih Pak Coach. juga, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Rahmat Gunawan, selaku penguji yang sudah sangat mengapresiasi ya apa yang dilaporkan atau yang ditulis oleh saudara Reza. Nah, namun demikian ada saran tambahan tadi supaya kata pengantarnya ditambahkan ya. Terima kasih Kepada Bu Mentor, luar biasa karena memang Reza ini baru satu-satunya ya, satu-satunya peserta staf teknis yang ada di Banggai Laut sana. Saya juga ingatkan hati-hati dalam melakukan pendataan karena pelaku usaha kita itu memang unik ya. Katakan rumahnya di pinggir pantai, dia punya perahu, dia bilang dia sebagai nelayan. Tapi di depan rumahnya dia ada kios, dia bilang dia pedagang. Di samping rumahnya, di sana dia bikin mebel. Dia bilang dia industri. Jadi hati-hati jangan sampai satu orang Anda data tiga profesi di sana ya. Iya Pak. Iya Pak. Termasuk dengan ada sistem ini Pak. Anomali itu kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya. Itu gunanya sistem yang Anda buat itu. Bagus ya. Kasih. Selamat bekerja. Sekali lagi terima kasih pada Pak Penguji, Profesor, para peserta, dan juga Pak Ahmad Juwaini sudah memfasilitasi pertemuan ini. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Saudara Reza Taftazani. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar sudah memandu. Selamat ya Pak Reza sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga implementasi dari apa yang sudah diaktualisasikan selama ini dalam 1 bulan terakhir bisa terus berkelanjutan dan memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih Ibu Wahdiati selaku mentor. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Kami silahkan untuk leave room dan stop recordingnya Pak Reza karena peserta berikutnya akan masuk. Siap. Ahmad.